Terima kasih masih bersama Sergap pemirsa. Sebuah ruko yang menjual sembako dan plastik di kawasan Pasar Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Sebuah ruko yang banyak menyimpan sembako dan plastik di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Sempat terjadi ledakan saat api muncul di Jalan Bangun Nusaraya ini. Peristiwa tersebut mengejutkan warga sekitar. Sejumlah pemilik ruko lainnya juga harus memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan angin membuat api semakin berkobar. Kebakaran ruko diduga akibat korsleting listrik. Kan 2 kali. Ya baru rame. Pas sudah ledakan 2 kali baru rame kan gitu. Ini yang terbakar apa nih? Toko Sinar Setia. Apa tuh bahan-bahan apa? Ya sembako gitu. Sembako. Tuh mulai terbakar ada aktivitas atau tutup? Nggak ada lagi tutup mas. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Misa saat akan menyalip, sebuah mobil pick-up yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jember, Jawa Timur menabrak sepeda motor. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas serta 6 lainnya mengalami luka-luka. Video amatir merekam kecelakaan mobil pick-up yang menabrak pengendara motor di Jalan Raya Desa Gambirono, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat mobil pick-up bermuatan drum air hendak menyalip kendaraan lain yang berada di depannya. Diduga jalur yang bergelombang, sopir oleng dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan hingga terpental. 2 orang tewas di lokasi, sementara sopir pick-up, 2 kernet dan 3 orang lain yang berada di belakang mobil alami luka-luka. Makanya itu jalannya mulus tapi kan karakternya berbeda dengan jalan yang lain Pak di Jember. Ini sering terjadi memang di sini Pak ya? Iya 2, terus banyak tadi kayaknya 6 Pak yang. Korban dievakuasi ke rumah sakit. Kasus ini diselidiki polisi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Misa seorang bocah balita di Makassar, Sulawesi Selatan tewas saat bermain di jalan bersama dengan temannya. Korban bersama 2 temannya tertabrak mobil tetangganya yang melintas. CCTV merekam 3 balita tertabrak mobil saat bermain di tengah jalan tikungan di perumahan Pondok Asri, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah mobil berbelok menabrak 2 bocah hingga terlindas ke dalam kolong mobil. 1 bocah lainnya berhasil lari menyelamatkan diri. Warga panik berupaya menolong kedua korban usai mobil berhenti. Diketahui pengendara mobil merupakan tetangga korban yang akan pulang. Akibat kejadian ini, balita berusia 4 tahun tewas sedangkan 1 balita lainnya berusia 3 tahun mengalami luka serius. Saat kita datang ke TKP, kita melakukan olah TKP dan menemukan CCTV, salah satunya CCTV itu menunjukkan bahwasanya mobil yang dikendarai oleh pelaku itu berbelok kanan karena akan memasuki kediamannya, dan di depannya ada 3 orang anak yang sedang bermain, yaitu pada saat itu bermain menyuci bola yang dimainkan. Kemudian terjadi kecelakaan dan 1 orang bisa lari dan 2 orang tertabrak. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar, sementara pengendara mobil dalam pemeriksaan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pencurian burung kontes terjadi di Jalan Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Aksi pencurian burung mahal yang terekam kamera CCTV ini sudah beberapa kali terjadi. Seorang pria mendekati salah satu rumah warga di Jalan Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Usai memantau situasi, pelaku langsung mengambil kandang burung yang tergantung. Aksi pencurian baru diketahui pemilik karena tidak terdengar suara unggas tersebut. Burung cucuk ijo kerap memenangi perlombaan. Akibat kejadian ini, korban merugi jutaan rupiah. Mungkin dia ngambilnya itu pas di samping, jadinya kita kan nggak dengar apa-apa. Kecuali kalau dia ngambilnya di teras, mungkin pas ngambilnya itu kan kedengaran, pasti burung kalau
ada tangan masuk ke kandang kan pasti terbang-terbangan gitu kan. Nah ini nggak ada suaranya, makanya kita nggak tahu. Aksi pencurian sudah sering terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mirsa, hanya karena terkena percikan air hujan, 6 remaja menganiaya 2 pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video aksi pengeroyokan yang dibuat salah satu pelaku ini viral di media sosial. Pengeroyokan 2 orang pelajar SMK Telkom di Kota Makassar yang viral beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi. 2 pelajar SMK Telkom dikeroyok di depan sekolahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan petugas keamanan mencoba melerai. Video aksi pengeroyokan direkam salah satu pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan selama sepekan, 6 remaja pelaku pengeroyokan ditangkap. Ke-6 pelaku ditangkap di rumahnya dan langsung dibawa ke Polsek Rapuccini. Aksi pengeroyokan terjadi usai hujan saat motor korban melintasi genangan air dan percikannya mengenai para pelaku. Satu pelaku pelajar di sekolah yang sama. Sebelum kejadian, 5 pelajar dari sekolah lain datang ke SMK Telkom Makassar untuk aksi balas dendam terhadap senior kelas di sekolah tersebut karena melakukan bullying kepada tersangka EN 15 tahun. Karena tidak menemukan yang dicari, para tersangka melampiaskan kekesalannya kepada 2 korban. Pelapor mengendarai roda 2 dan melintas di depan para pelaku dan kena percikan air yang tergenang di pinggir jalan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durpuni, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang duda tewas ditikam suami selingkuhannya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban dianiaya saat kedapatan berhubungan badan di rumah pelaku. Dalam reka ulang diketahui pelaku telah memperingatkan korban berulang kali hingga disumpah secara agama maupun adat. Reka ulang kasus pembunuhan ini digelar di Mapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku D, 52 tahun, memperagakan 14 adegan dalam kasus ini. Kasus berawal saat pelaku D mendapati korban Samsir alias Asai, 52 tahun, berhubungan dengan istri pelaku ER, 48 tahun, di dalam rumahnya pada dini hari akhir November 2021 lalu. Dari reka ulang diketahui, D yang curiga dan terbakar api cemburu masuk ke rumah dengan cara mengenap-enap dari pintu belakang. Di dalam rumah, kecurigaan D ternyata benar, mendapati korban Asai sedang tidur bersama istrinya di ruang tamu. Pelaku langsung menganiaya korban dengan pisau yang diambilnya di dapur. Istri pelaku yang berupaya melindungi korban terluka terkena sabetan senjata tajam. Keluarga pelaku yang hadir dalam reka ulang nyaris menyerang ER. Dari reka ulang ini diketahui motif dari pembunuhan karena pelaku sakit hati dan cemburu pada korban yang masih tekad menggauli istrinya meski telah berulang kali diperingatkan. Pada perkara ini adalah motif sakit hati akibat perilaku istrinya yang sudah sering diingatkan oleh suaminya. Dan pada saat kejadian hari itu, si tersangka mendapati langsung istrinya sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Usai menganiaya korban, pelaku D menyerahkan diri ke polisi. Sementara korban tewas di samping rumah warga tak jauh dari rumah pelaku. Kepada polisi, pelaku D mengaku emosi karena telah berulang kali korban diperingatkan namun masih saja nekat mendekati istrinya. Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan dari istri pelaku ER yang mengaku tak menyangka suaminya akan pulang saat kejadian. Polisi telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus ini terancam 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Kasus pencurian handphone di Pangkal Pinang dihentikan Kejaksaan Negeri. Pelakunya bebas setelah mendapat keadilan restoratif. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Serjam. Bantuannya,